Halo semua, selamat pagi buat kita semua pada hari ini. Pada hari ini saya akan membuat video micro teaching eksperimen di SD. Tetapi terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Nama saya Rosmei Simanjuntak, saya mahasiswa dari Universitas Quality. NPM saya adalah 1805030093. Saya dari kelas A32. Saya menggemban mata kuliah perencanaan pembelajaran dan dosen pengempu saya adalah Dr. Sri Faiza LMSI. Nah, di sini videonya akan dimulai. Stay. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang eksperimen sains percobaan sederhana air, minyak, dan es batu. Nah, di sini sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa. Doa yang dibawakan oleh Tono, mari kita berdoa. Doa selesai. Terima kasih Tono. Nah, sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu Ibu mengabsen kalian. Dengarkan namanya ya. Tono hadir, Yuni hadir, Nisa hadir, Zahra hadir, Ziwa hadir. Berarti kalian hadir 20 orang. Kalian hadir 20 orang ya. Oke, nah sebelum kita masuk ke materi dari penjelasan hari ini, Ibu akan membacakan tujuan dari pembelajaran kita. Yang pertama adalah dengan mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat mengetahui massa jenis yang berada pada air, minyak, dan es batu. Yang kedua adalah dengan memperhatikan contoh yang dipraktekkan oleh guru, siswa dapat mempraktekkan sendiri, baik itu di rumah, di sekolah, dan di mana saja. Yang ketiga adalah dengan menyimak penjelasan guru mengenai materi hari ini, siswa dapat mengerti apa saja massa jenis yang ada pada minyak, air, dan es batu. Oke, masuklah kita ke prakteknya. Di sini sudah Ibu isi minyak, 1 gelas minyak. Ini minyak ya. Di yang kedua ini adalah sudah Ibu isi setengah minyak dan setengah air, tapi minyaknya masih kurang. Oke, sudah setengah air dan setengah minyak. Di sini sudah Ibu isi air segelas. Perhatikan, oke. Di sini kita akan menjelaskan materinya, tetapi bahan-bahannya adalah yang pertama es batu, ini banyak ya. Yang kedua minyak, air. Yang ketiga adalah minyak, dan yang terakhir adalah campuran minyak dan air. Oke. Di sini kita akan mengisi setiap gelas ini 1 es batu. Yang pertama adalah di yang air, perhatikan ya. Yang kedua adalah di minyak. Yang ketiga adalah di minyak ini. Nah, coba perhatikan. Coba Ibu dekatkan kameranya. Nah, perhatikan di air ini es batunya sudah mengapung, sudah mencair. Es batunya sudah mencair. Sedangkan di minyak es batunya berada pada tengah. Perhatikan, berada pada tengah. Ini adalah es batu yang berada pada minyak dan air. Es batunya berada di tengah. Dan yang ketiga adalah di minyak. Perhatikan, es batunya sudah masuk ke paling dasar atau tenggelam. Nah, di sini es batu yang berada pada berisi air akan terapung. Ya, seperti ini, terapung dia kan. Perhatikan, seperti ini dia akan terapung. Dan es batu yang berada pada minyak dan air, setengah minyak, setengah air, maka es batunya akan berada di tengah. Oke, sudah di tengah kan? Coba perhatikan. Nah, sedangkan es batu yang berada pada minyak 1 gelas, es batunya akan tenggelam. Nah, ini tenggelam dia di bawah. Tenggelam dia kan? Nah, di sini
Kan Ibu jelaskan, es batu yang berada pada berisi air akan terlihat mencair. Sudah mencair kan? Coba perhatikan, sudah mencair dia. Bahkan es batunya tidak ada lagi karena saking mencairnya. Dan yang kedua adalah es batu yang berada pada minyak, setengah minyak dan setengah air. Es batunya berada di tengah atau lambat mencair. Ini karena dia setengah minyak, setengah air, maka es batunya akan lambat mencair. Berbeda dengan es berada di air, es batunya langsung mencair. Sedangkan pada es batu yang berada pada gelas yang berisi minyak full, es batunya masih utuh atau tidak mencair. Nah, coba diperhatikan. Sudah? Masih utuh kan? Nah, inilah eksperimen dari percobaan yang kita lakukan sekarang. Eksperimen di sini, eksperimennya di sini sudah nampak. Tadi sudah ada di air. Kedua pada air setengah dan minyak setengah. Yang ketiga pada minyak 1 gelas. Nah, kenapa bisa demikian? Kesimpulannya adalah yang pertama, hal yang membedakan air dan minyak adalah massa jenisnya. Yang kedua adalah massa jenis lebih besar dibandingkan massa jenis es batu. Sedangkan dengan minyak massa es batu akan lebih besar. Dan yang ketiga adalah di dalam zat cair, sebuah benda yang memiliki jenis lebih besar dari air, maka benda itu akan tenggelam. Sebaliknya, bila sebuah benda memiliki massa jenis yang lebih kecil dari air, maka benda itu akan terapung. Nah, seperti ini dia kan terapung di atas. Nah, ketika massa jenis benda sama atau hampir sama dengan massa jenis air, maka benda akan melayang di air. Begitu pula yang terjadi pada sebuah es batu. Oke, sekian presentasi atau uji coba yang Ibu berikan. Apakah ada pertanyaan, anak-anak? Tidak ada? Oke, sekarang Ibu sudah menjelaskan materi percobaan ini. Coba tugas kalian Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Kalian ada 20 orang. Tugas kalian adalah coba kalian simpulkan apa materi kita pada hari ini dari percobaan ini. Tuliskan di kertas kelompok kalian masing-masing. Nah, di percobaan ini akan dijelaskan, kan Ibu sudah menjelaskan tadi kan, apa kesimpulannya, apa penjelasannya. Nah, sekarang tugas kalian adalah berkelompok. Yang seperti yang Ibu bilang tadi, bentuk kelompok menjadi 4 kelompok. Jadi satu kelompok ada 5 orang. Kalian boleh kerjakan di rumah, di sekolah atau apa. Dari hasil penjelasan Ibu tadi, di sini kan sudah Ibu jelaskan. Kalian akan menyimpulkan menurut kalian penjelasan yang materi kita hari ini apa, dan jangan lupa tugasnya besok akan Ibu periksa. Oke? Jangan tidak ada yang mengerjakan tugas, sebab kalau kita tidak mengerjakan tugas atau ada kelompok yang tidak mengerjakan tugas anggotanya, boleh dituliskan namanya di bawah. Nanti Ibu akan kasih sebuah tanda. Oke? Nah, sekian dari percobaan kita. Jika ada tutur kata atau apa yang Ibu minta maaf. Nah, sebelum kita pulang, kita berdoa yang dibawakan oleh Sinta. Silakan, Sinta, mari kita berdoa. Doa selesai. Terima kasih, Sinta. Oke, nanti pulang dengan hati-hati. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Oke, dadah. Selamat siang. Hai teman-teman, bagi adik-adik yang bingung mau mencari kuliah di mana, mari bergabung dengan kami di Universitas Quality. Nah, untuk mempelajarinya lebih dalam atau untuk mengetahui informasinya akan tertera di sebuah postingan ini. Akan saya buat tempat saya kuliah di mana di Universitas Quality. Kalian boleh cek di Facebook, di IG atau di internet. Cara menceknya adalah di www.universitasquality.id
Cara menceknya adalah di Google ada, di Facebook juga ada. Nah, di sini kalian bisa mencarinya di www Universitas Quality. Oke, bagi adik-adik semua yang ingin kuliah, jangan menyerah ya. Tetap stay. Salam sehat.